Paraiba Turmalin lagi menjadi topik hangat yang dibahas oleh semua pecinta batu permata di dunia. Alasannya kenapa? Karena bulan lalu salah satu lab paling kredibel di dunia, yaitu SSIF, mengeluarkan laporan yang menyatakan bahwa kemungkinan besar telah ditemukan sumber baru Paraiba Turmalin di Ethiopia. Buat teman-teman yang mengikuti Instagram Gary atau Instagram gua pasti sudah tahu karena kita juga memberikan update timeline tentang penemuan batu turmalin dari Ethiopia ini. Nah, di video kali ini gue pengen ngajak teman-teman untuk memahami lebih dalam apa itu Paraiba Turmalin. Bagaimana sejarahnya sampai Paraiba Turmalin ini menjadi satu varian dari turmalin yang paling bernilai dibanding teman-temannya sesama turmalin. So, tonton sampai habis video ini. Welcome to a day in the life of a Paraiba tourmaline miner in Mozambique. As the sun rises, miners begin their journey into the depths of the earth in search of these rare gems. The day starts with a safety briefing, emphasizing the importance of following procedures to ensure a secure working environment. Mechanized mining of Paraiba tourmaline in Mozambique involves using heavy machinery to extract and process gemstone-bearing. So, turmalin itu punya beberapa varian. Kita mulai dari elbite, oke? Lalu ada lidicoatite, ya. Lalu ada dravite, lalu ada ufite, dan yang terakhir ada scroll, oke? Paraiba turmalin itu sendiri bukanlah suatu jenis varian baru, enggak, ya. Ia masuk dalam variannya turmalin elbite, oke? Yang membedakan dari varian-varian turmalin elbite lainnya adalah di Paraiba Turmalin ini ditemukan satu kandungan yang membuat warnanya bisa menyala alias beda sendiri dibanding warna-warna turmalin pada umumnya, yaitu kandungan tembaga atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut dengan kandungan koper dengan sedikit tambahan juga kandungan manganes atau mangan. Kandungan koper dan manganes inilah yang membuat warna dari Paraiba Turmalin itu menyala seperti neon, elektrik. Jadi meskipun dia perpaduan biru dan hijau misalnya, tapi biru dan hijaunya bukanlah seperti biru dan hijau yang biasa kita temukan pada batu-batu lain. Karena kedua kandungan tadi itu menyebabkan warnanya menjadi lebih elektrik, neon alias menyala. Nah, secara properties, batu turmalin pada umumnya dan Paraiba secara spesifik itu masih merupakan batu yang kalian bisa gunakan secara sehari-hari. Kenapa? Karena turmalin ini memiliki kekerasan yang cenderung cukup kuat, yaitu di angka mungkin 7 ya, dia di atas quartz sedikit. Sehingga untuk dipakai sehari-hari masih aman. Kalian nggak perlu takut batu ini akan dengan mudah tergores. Jadi itu salah satu nilai plus dari varian turmalin ya. Dan sekedar informasi aja, Paraiba Turmalin ini adalah batu dari kelahiran bulan Oktober bersama dengan opal. Jadi kadang-kadang ada teman-teman yang peduli ya, kira-kira birthstone gue cocoknya apa. Nah, kalau kalian lahir bulan Oktober seperti gue, Paraiba dan opal adalah batu yang cocok buat kita sebetulnya. Yang menjadikan Paraiba Turmalin ini cukup spesial dan bernilai tinggi itu bukan hanya karena faktor warnanya yang menyala tadi itu, tapi karena faktor kelangkaannya. Ceritanya itu dimulai dari keyakinan satu orang yang kalau dipikir-pikir rada gila. Namanya adalah Heitor Dimas Barbosa. Jadi begini ceritanya, di tahun 1981, ia mulai menggali bukit kecil di wilayah São José de Batalha, yang mana terletak di negara bagian Paraiba, Brazil. Nah, ukuran bukitnya itu nggak terlalu besar ya. Bukan bukit yang seperti gunung, enggak. Bukit ini enggak besar, dia ukurannya kalau nggak salah itu 400 kali 200 meter. That's it, itu doang bukitnya ya kan. Tapi Heitor ini cukup yakin bahwa suatu saat ia akan menemukan sesuatu dari bukit ini kalau ia terus coba menggali ke dalam. Sampai tahun 1889. Jadi sekitar hampir 9 tahun ia terus menggali tanpa putus asa.
Teman-teman pernah lihat gak bukan quote ya, gambar yang orang itu lagi ngegali, terus saking udah capeknya akhirnya orang itu cabut, padahal kalau dia gali sekali lagi dia bisa ketemu berlian, tahu kan? Ini persis kejadiannya kayak gitu. Karena di tahun 1889 tadi, Hathor akhirnya menemukan satu mineral yang warnanya dia nggak pernah lihat dimanapun sebelumnya. Tiba-tiba ketemu, dan mineral-mineral yang ketemu ini dalam size yang sangat amat kecil. Ya, nggak besar-besar, karena rough dari Paraiba tourmaline ini ditemukan dalam ukuran yang cenderung kecil-kecil. Ya kan, itulah mengapa Paraiba yang besar harganya selangit, Paraiba yang bersih harganya selangit, karena itu tadi, ya kan? Nah, saat ia pertama kali menemukan ini, dunia itu belum tahu, bahkan Hathor sendiri nggak tahu bahwa yang dia temukan ini adalah salah satu varian dari Elbaite tourmaline yang ternyata ada kandungan yang tidak pernah ditemukan pada tourmaline manapun sebelumnya, yaitu koper dan manganes. Nah, selama 2 tahun setelahnya, dari mulai tahun 89 sampai tahun 91, Hathor itu berhasil mendapatkan sekitar mungkin 10 sampai 15 kilo Paraiba tourmaline. Hanya 10 sampai 15 kilo. Kebayang nggak? Kalau dibandingkan dengan produksi emerald, safir, quartz, ruby, dan dari tambang-tambang modern yang mungkin nilainya tontonan, Hathor ini hanya berhasil mendapatkan 10 sampai 15 kilo. Itulah mengapa tourmaline asli, betul-betul asli dari Paraiba Brazil ini mungkin bisa dibilang menjadi salah satu koleksi terlangka di muka bumi, karena hanya segitu. Nah, produksi dari tambang São José de Batalha ini peaknya itu hanya 2 tahun. Setelah itu produksinya turun secara drastis, karena mungkin vein-nya yang mengandung Paraiba tourmaline ini sudah semakin sulit didapati. Menariknya, Batalha ini bukanlah satu-satunya tambang di Brazil yang dikenal menghasilkan Paraiba. Oke, karena 2 tahun setelah penemuan Hathor tadi itu, tepatnya di tahun 91, ditemukanlah deposit Paraiba tourmaline juga yang berada di negara bagian tetangga dari Batalha, yaitu di Rio Grande do Norte, tepatnya di Mulungu Mines. Oke? Lalu berikutnya 4 tahun berselang kembali ditemukan masih di Rio Grande do Norte, yaitu di Altos dos Quintos Mine di tahun 1995. Ini ketemu juga deposit Paraiba tourmaline. Tapi ketiganya ini memiliki kesamaan. Apa? Karena masih dalam formasi geologi yang sama, dikatakan ketiganya memiliki karakter Paraiba tourmaline yang mirip-mirip. Meskipun dalam laporan kandungan koper Paraiba yang ditemukan di Rio Grande do Norte ini lebih sedikit daripada kandungan koper yang berada di Batalha. Dan tambang-tambang baru ini juga tidak ditemukan dalam skala besar, ya, hanya skala kecil. Mirip sekali dengan cerita di Batalha. Bahkan kalau di Batalha tadi itu kan hanya 2 tahun terus produksi udah turun. Baru tahun 2000-an kembali dilaporkan ditemukan deposit Paraiba. Kali ini balik ke São José de Batalha. Tepatnya di nama tambangnya adalah Glorious Mine. Itu di sekitaran tahun 2005. Nah, temuan awal Paraiba tourmaline ini dampaknya itu luar biasa besar. Ya, karena dunia itu di tahun 1990-an gempar dengan penemuan ini. Ya, saat itu mereka betul-betul kaget bahwa ternyata ada tourmaline yang bisa memiliki warna seperti ini. Karena hal tersebut, demand-nya itu melambung tinggi sekali, bahkan ada istilah Paraiba fever saat itu, ya kan? Tinggi, tapi supply-nya sangat amat terbatas. Apa yang terjadi? Ketika demand sangat tinggi, supply-nya rendah, harganya terus melambung tinggi, ya kan? Harga Paraiba tourmaline itu mengalahkan tourmaline yang ada di pasar. Itulah cikal bakal bagaimana Paraiba tourmaline bisa menjadi salah satu varian tourmaline yang sangat bernilai tinggi. Hathor Dimas Barbosa sendiri telah meninggal dunia pada tanggal 23 September tahun 2023. Dan saat ini tambang legendaris São José de Batalha ini dikelola oleh anaknya. Fast forward ke tahun 2000-an, dunia batu permata itu boleh dikatakan dapat hadiah. Penemuan deposit baru Paraiba tourmaline yang berada di luar Brazil. Jadi karena deposit di Brazil, di Rio Grande do Norte, lalu di São José Batalha ini
sangat sedikit dan bahkan sudah hampir habis, produksi baru Paraiba Tourmaline ini sudah semakin jarang ditemukan. Udah nggak banyak nih Paraiba baru yang fresh keluar dari tambang. Ini mirip kisah misalnya kalau Indonesia ada Opal Banten yang kita tahu sekarang ini depositnya udah jarang keluar yang baru yang berkualitas. Sehingga yang beredar hanyalah barang-barang koleksi lama gitu kan. Tapi untungnya di tahun 2000, sekitar 2000-an, ada laporan bahwa seorang petani di Nigeria itu secara tidak sengaja ketika mereka bekerja menemukan batu-batuan. Setelah diteliti, ternyata yang mereka temukan adalah varian Elbite Tourmaline yang memiliki warna seperti Paraiba dari Brazil. Tepatnya itu di tahun 2001 di wilayah barat daya Nigeria, tepatnya di negara bagian Oyo dan Ogun. Yang menarik saat itu, batu-batu tourmaline yang mengandung koper dan manganes dari Nigeria ini terkenal memiliki clarity yang cukup bersih-bersih dan ukuran yang juga lebih besar-besar. Meskipun kandungan koper dan manganesnya cenderung lebih rendah dibandingkan dengan Paraiba Tourmaline yang asli dari Brazil. Tapi tetap saja penemuan ini tuh membawa angin segar kepada pecinta ya atau demand Paraiba Tourmaline yang udah mulai haus, ya kan? Haus dan kesulitan untuk mendapatkan barang saat itu. Lalu tidak berhenti sampai di situ. Di tahun 2005, dunia kembali diberi angin segar ketika ada informasi bahwa kemungkinan besar Paraiba Tourmaline juga ditemukan di Mozambik, tepatnya di daerah Mafuko, distrik Alto Ligonia di provinsi Nampula. Dan inilah yang akhirnya menjadi sumber Elbite Tourmaline dengan kandungan koper dan mangan terbesar di dunia sampai saat ini. Ya, karena produksinya ditemukan dengan skala yang jauh lebih besar dan dilaporkan bahwa batu-batu Paraiba Tourmaline asal Mozambik ini memiliki ukuran yang cenderung jauh lebih besar daripada Paraiba Tourmaline yang ketemu langsung di Brazil. Nah, kalau teman-teman tahu, ada salah satu Paraiba Tourmaline termahal dan terbesar di dunia dengan ukuran 181 karat lebih. Ya, itu yang disebut dengan nama Cat Florence Lumina. Itu adalah Paraiba Tourmaline yang ketemu atau ditemukan di Mozambik. Tapi penemuan-penemuan tambang baru Paraiba Tourmaline selain dari Brazil ini tuh tidak berjalan mulus begitu aja. Karena ada banyak sekali penolakan dari elemen-elemen masyarakat, khususnya para pecinta Paraiba Tourmaline asli Brazil. Mereka mengatakan bahwa penamaan Paraiba Tourmaline hanya boleh diberikan pada Paraiba Tourmaline atau Tourmaline yang ketemu di Paraiba dan Brazil, gitu ya. Mereka nggak setuju kalau Tourmaline dari Nigeria atau bahkan Mozambik ini disebut Paraiba karena asalnya bukan dari Paraiba, kurang lebih seperti itu. Tapi akhirnya perdebatan ini perlahan mulai surut, ya. Dan Paraiba yang awalnya merupakan mungkin bisa dibilang sebagai trade name karena Tourmaline itu ditemukan di Paraiba, gitu kan, akhirnya diresmikan menjadi satu nama atau varian yang boleh digunakan untuk Tourmaline terlepas dari mana asalnya, gitu ya. Dan sejauh ini, saat ini dunia sudah menerima baik itu Tourmaline Mozambik, Tourmaline Nigeria maupun Tourmaline Brazil, selama mereka memiliki kandungan koper dan manganes, maka dunia sepakat bahwa ini boleh disebut Paraiba Tourmaline. Jadi sampai video ini dipublish, market Paraiba itu justru lagi hot-hotnya. Karena kalau teman-teman mengikuti perkembangan dunia permata internasional, baru pertengahan Juni kemarin, 5 buah Paraiba Tourmaline itu terjual seharga 3,4 juta dolar atau setara dengan 55 miliar lebih di balai lelang Sotheby. Itu menandakan bahwa memang Paraiba Tourmaline ini masih menjadi batu yang sangat diburu para kolektor. Jadi faktor apa sih sebetulnya yang bikin harga Paraiba ini setinggi langit gitu kan? Bahkan terkadang gue sendiri bilang ini nggak masuk akal. Harga Paraiba Tourmaline itu sangat nggak masuk akal. Gue pernah lihat di etalase, harga per karatnya ada yang 100 ribu dolar. Menurut gue itu nggak make sense, tapi it happens. Di dunia ada yang menghargai Paraiba semahal itu gitu kan. Per karat berarti 1,8 miliar per karat. Itu gue pernah lihat. Jadi faktor apa sih ya sebetulnya membuat harga atau value Paraiba Tourmaline ini masih tinggi sampai sekarang? Pertama, rarity. Gini, selain dari tadi udah gue ceritain, memang sumbernya itu sedikit ditemukannya, bahwa memang depositnya itu
ketemunya sedikit sekali Paraiba ya, meskipun sekarang udah Nigeria dan Mozambik. Tapi yang gue maksud rarity di sini adalah dari sekian banyak rough Paraiba tourmaline yang bisa menjadi gem quality itu sangat sedikit. Sebagian itu mungkin bisa dibilang nggak layak untuk untuk dinikmati sebagai hobi atau koleksi atau bahkan dipakai karena penuh dengan inklusi, warnanya juga mungkin jadi keganggu gitu kan. Jadi rarity itu masih memegang peran penting mengapa nilai Paraiba tourmaline masih tinggi. Kedua, ukuran kristalnya secara umum itu cenderung kecil-kecil sehingga menjadikan Paraiba tourmaline yang berukuran besar harganya semakin tinggi. Oke? Dan yang ketiga, tentu origin, karena ada tire-nya gitu kan, origin Brazil, origin Nigeria, origin Mozambik. Meskipun membedakan origin ketiganya ini itu perlu betul-betul alat advance yang mungkin lab-lab di Indonesia bahkan belum mampu. Ya, ini perlu peralatan advance yang mungkin hanya dimiliki lab-lab dunia seperti SSIF ya, seperti Gublin, seperti GIA gitu. Jadi untuk memastikan apakah ini origin dari Brazil, Nigeria dan Mozambik itu tidaklah semudah membalik telapak tangan, oke? Bahkan di GRI pun kami tidak membedakan apakah tourmaline ini berasal dari A, B, atau C. Nah, ini bagian yang mungkin paling fresh dari rangkaian cerita tentang Paraiba ini. Jadi, di pertengahan bulan lalu, bulan Juni 2026, SSCF itu mengeluarkan laporan singkat ya di sosial media, di Instagram serta di websitenya bahwa mereka mendapat laporan yang cukup kredibel. Telah ditemukan sumber baru dari Paraiba tourmaline di Ethiopia. Mereka telah menerima sampelnya dan dari sampel yang mereka teliti ada perbedaan dari sampel ini dibanding sampel-sampel Paraiba mereka yang berasal dari Brazil, Nigeria dan Mozambik, sehingga mereka yakin bahwa penemuan ini valid adanya gitu kan. Meskipun tidak lama setelahnya, Vincent Pardue, seorang field gemologist terbesar atau mungkin bisa dikatakan nomor 1 lah ya di dunia, itu mengkritik pernyataan SSCF karena menurutnya James Lab apalagi sekelas SSCF harusnya meluangkan waktu untuk mendatangi langsung sumber penemuan ini sebelum mengeluarkan laporan. Tapi nggak lama setelah itu, Vincent Pardue akhirnya juga mengatakan bahwa ia juga menerima laporan yang sama, tapi kali ini langsung dari seorang gemolog asal Ethiopia yang bernama Haymanot Sisay. Ya, nah Haymanot ini mendokumentasikan tentang penemuan Ethiopia ini. Bahkan ia bercerita di sosial medianya bahwa penemuan ini telah tervalidasi atau telah terkonfirmasi benar adanya gitu kan. Dan baru aja kemarin tanggal 4 Juli tahun 2026 Haymanot ini mengeluarkan jurnal field report tentang penemuan Paraiba tourmaline ini dari Ethiopia, yang mana jurnal ini tuh diedit langsung oleh Vincent Pardue. Dari field report yang ia publish, lokasi depositnya sudah terkonfirmasi yaitu di Agulo, yaitu di dataran tinggi tengah Ethiopia. Dalam laporan tersebut, dia itu menunjukkan langsung rough-roughnya dari penemuan tambang baru di Ethiopia ini gitu kan. Dan selain dari laporan itu, di sosial media juga ramai. Itu mungkin Instagram gue itu gue lagi banyak cari tahu tentang Paraiba tourmaline dari Ethiopia ini. Feed gue itu isinya penambang-penambang Ethiopia yang lagi berburu Paraiba tourmaline gitu kan. Bahkan ada yang nunjukin juga rough-roughnya. Dan kalau secara pengamatan gue langsung, warna-warnanya itu, roughnya itu mirip banget sama lagun tourmaline. Nah, cuma kan bedanya lagun tourmaline tidak mengandung koper. Yang ini mengandung koper dan manganes. Nah, dari perspektif market, sebetulnya mungkin ada yang khawatir atau bertanya, wah kalau ada penemuan baru gini jangan-jangan harganya langsung drop dong. Karena kan ada sumber baru, sehingga supply-nya jadi makin banyak. Tapi fakta yang terjadi di lapangan, selama ini setiap ada penemuan baru, justru tidak mengganggu harga-harga batu tersebut dari tambang-tambang yang lain. Kenapa? Karena kan batu ini bukanlah suatu barang atau material yang bisa diproduksi secara massal terus-menerus. Artinya, meskipun sudah ada tambang yang existing, kan supply itu akan terus terkikis karena batu ini berpindah tangan dari mulai penambangan ke market sampai ke end user. Itu kan supply chain-nya, ya kan?
Jadi ketika ada tambang baru, itu biasanya tidak lantas menjadikan harga-harga yang lain jadi ambyar, enggak. Bahkan ketika ada tambang baru dari batu tertentu, biasanya harganya itu nggak masuk akal. Tiba-tiba melambung tinggi harganya, khususnya dari tambang baru. Kayak yang dari Ethiopia ini, gue sempat baca di komentar-komentar orang ketika salah satu penambang itu berusaha menjual Paraiba yang mereka temukan. Kalau nggak salah ada yang minta bahkan $50,000 per karat. Masih rough, dan itu menurut gue nggak make sense, karena rough itu kan, misalnya gini, rough dari 10 karat rough, untuk mendapatkan kualitas yang sempurna mungkin jadinya 3-4 karat, ya kan? Kalau udah jadi 3-4 karat, minta $50,000 kita masih bisa terima, masih make sense gitu kan? Jadi itulah yang gue bilang tadi, bahwa kadang-kadang harganya justru melambung tinggi dan tidak masuk akal. Buat teman-teman yang mungkin ya baru tahu tentang Paraiba atau udah tahu tapi jadi tertarik buat punya karena melihat pemberitaan Paraiba yang lagi hangat, satu saran gue, pertama, jangan FOMO, tenang aja, Paraiba ini nggak akan habis, oke? Kalian akan selalu punya kesempatan untuk beli Paraiba. Tapi kalau kalian tetap mau beli saat ini juga, yang kedua adalah pastikan Paraiba yang kalian beli itu sudah tersertifikasi dari lab yang betul-betul kredibel. Karena buat memastikan kandungan koper itu tidak bisa hanya dipastikan dengan standar equipment testing atau hanya dengan mikroskop, hanya dengan spektroskop manual, itu nggak bisa. Kalian perlu alat advance yang memastikan bahwa memang betul turmalin ini punya kandungan koper dan mangan supaya bisa disebut Paraiba. Lalu yang ketiga, yang namanya Paraiba turmalin, range warnanya itu hanya biru dan hijau atau kombinasi keduanya. Ada turmalin mengandung koper warna pink, warna purple, tapi menurut standar LMHC itu tetap tidak bisa disebut Paraiba ya. Jadi ada batasan apa itu Paraiba turmalin. Kalian juga bisa buka websitenya untuk melihat standar Paraiba turmalin yang disepakati dunia seperti apa gitu kan. Lalu berikutnya yang keempat, jangan tergiur apabila ada orang yang menawarkan Paraiba turmalin dengan harga yang tidak masuk akal. Karena kemungkinannya dua. Pertama, itu bukan Paraiba turmalin, atau yang kedua adalah kualitasnya sangat amat rendah. Kalau kalian nggak masalah dengan kualitas yang rendah, asalkan itu Paraiba, silakan saja. Tapi buat kalian yang peduli kualitas, tentu sekali lagi ya, jangan tergiur harga murah. Oke? So, itulah tadi kisah tentang Paraiba turmalin. Menurut gua, kisah tentang Paraiba ini bukan hanya tentang batunya saja, tapi tentang kegigihan seorang Heitor Dimas Barbosa yang seharusnya itu memotivasi siapapun yang nonton video ini. So, thank you so much udah meluangkan waktu untuk nonton video ini. Semoga bisa memberikan insight-insight menarik tentang perbatuan. Kalau teman-teman suka, jangan lupa buat subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Bye-bye, see you on another video.